Pemerintah Kabupaten Nganjuk bekerja sama dengan Bank BTN dan pengembang meluncurkan program 2023 unit rumah subsidi tanpa DP alias uang muka. Launching tersebut dilakukan oleh Bupati Nganjuk Marhain Jumadi di sela penyerahan SK PPPK Formasi Tenaga Kesehatan di Pendopo KRT Sosro Kusumo, Kamis 4 Mei 2023. Pembangunan 2023 unit rumah bersubsidi ini diperuntukkan bagi para ASN, termasuk PPPK, karyawan swasta, dan pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Nganjuk. Sosialisasi dan launching pembangunan 2023 unit rumah bersubsidi di wilayah Kabupaten Nganjuk ini atas kerjasama Pemkab Nganjuk dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera, dengan menggandeng Bank Tabungan Negara atau BTN sebagai lembaga pembiayaannya. Segera memiliki rumah pada saatnya nanti dilantik menjadi pegawai negeri sipil. Karena Pak, dengan punya rumah ini minimal bisa menjalani kehidupan lebih tenang. Ya, karena rumah itu adalah salah satu kebutuhan pokok. Kemudian rumah yang dibangun oleh teman-teman pengembang itu adalah rumah yang layak huni. Ya, di situ harus sudah tersedia fasum dan fasos. Ya. Tentunya nanti sertifikatnya juga sudah tersedia, IMB atau PBG yang sekarang juga sudah harus tersedia. Intinya Bapak dan Ibu membeli rumah ini harus kondisi clear, tidak ada hambatan apapun, lahannya tidak ada sengketa, sehingga pada saat nanti Bapak Ibu memiliki rumah sudah dengan tenang untuk segera membeli. Bapak dan Ibu untuk lebih detail nanti apa itu KPR subsidi, apa itu KPR Tapera, nanti teman saya akan menjelaskan skema atau produk dari KPR subsidi itu seperti apa. Nanti Mas Yunianto dari kantor pusat Bank BTN nanti akan segera menjelaskan kira-kira apa sih, bagaimana cara-cara memiliki rumah ya dengan baik, kemudian kriterianya rumah seperti apa, agar nanti pada saat membeli rumah Bapak dan Ibu memiliki ketenangan. Karena sekarang ada beberapa memang rumah-rumah yang setelah dibeli kualitasnya tidak layak. Namun demikian, dengan adanya aversi, adanya RE ini, tentunya kualitas rumah yang dijual kepada Bapak Ibu secara kualitas sudah bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di sini saya akan memberikan tips dan produk-produk KPR Bank BTN untuk Bapak Ibu sekalian supaya bisa mendapatkan rumah lebih mudah. Jadi di sini Pak Teguh, Bu Yeni, kita informasikan bahwa ada bapak-bapak dan ibu-ibu kepala dinas yang berada di depan. Kami mohon nanti Bapak Ibu kepala dinas bisa menginformasikan ke seluruh jajarannya yang belum memiliki rumah maupun yang sudah memiliki rumah itu masih berhak mendapatkan fasilitas subsidi dari Tapera dan Bank BTN. Di luar PNS, ASN yang di luar Tapera, teman-teman P3K bisa mendapatkan kesempatan yang sama melalui produk FLP juga dari Bank BTN. Jadi teman-teman di Bank BTN ini kita 1 bulan itu di Indonesia ya. Kalau di Kediri mungkin bisa sampai 400-500 unit yang beli rumah gitu. Jadi di Kediri banyak perumahan, di Nganjuk banyak perumahan, itu rumah banyak sekali. Nah mungkin langsung saja yang pertama teman-teman Bapak Ibu Kepala Dinas, mohon ini bisa dapat diinformasikan ke seluruh jajarannya yang belum memiliki rumah. Next Mas Juna, namanya KPR Tapera BTN, ASN Ayo Punya Rumah. Ini untuk Bapak Ibu yang PNS terdaftar sebagai peserta Tapera. DP-nya 0%. Jadi kalau di Nganjuk ini di Kediri harga jual rumah 150.500. Tinggal datang ke developer, DP-nya bisa 0%, kita BTN bisa membiayai 150.500. Pokoknya ada niat, insya Allah bisa dapat rumah. Yang kedua, suku bunganya cuma 5% sampai lunas. Nggak bakal naik Bapak Ibu, teman-teman. Jadi Bapak Ibu Dinas mau diinformasikan, suku bunganya nggak bakal naik sampai lunas.
Jangka waktunya khusus PNS, ini khusus PNS yang terdaftar Tapera ya, itu jangka waktunya sampai dengan 30 tahun Bapak Ibu. Gitu. Sangat kalau dihitung nanti angsurannya sekitar sampai lunas itu cuma 800.000. Nah kalau saya ini orang Malang Bapak Ibu, cuma saya kerja di Jakarta. Saya di Malang, orang tua saya dulu beli rumah di Perumnas, angsurannya itu masih 50.000 di tahun 98. Bapak Ibu saya ngambil rumah sampai 15 tahun, di tahun 2010 angsurannya juga tetap masih sekitar 50.000 sampai 75.000 gitu. Nah, Bapak Ibu di sini teman-teman PNS yang ngambil rumah sekarang angsurannya 800.000 nih di tahun 2023. Nah, nanti di tahun 2040-an itu angsurannya nggak bakal naik, tetap 800.000. Sementara harga uang sekarang sama yang akan datang kan pasti akan beda ya. Jadi sekarang 800.000 kayak yang dibilang mahal, agak mahal, dibilang murah ya nggak murah gitu ya. Tapi nanti sekitar 15 tahun, 20 tahun ke depan, wah ini mah kita bisa dapat rumah seharga ini, alhamdulillah nggak bakal naik suku bunganya. Gitu. Itu untuk teman-teman PNS yang terdaftar sebagai peserta Tapera dan belum memiliki rumah bisa mendapatkan fasilitas KPR Tapera. Next Mas Yunan. Nah ini tadi khusus untuk pegawai PNS yang gajinya THP-nya di bawah 8 juta rupiah. Terus kemudian kalau di Nganjuk harga jualnya 150-500. Dan kalau bisa nih informasi Bapak Ibu sekalian, secepatnya ngambil rumah, secepatnya booking fee di bulan ini. Soalnya insya Allah dalam 1 bulan atau 2 bulan ke depan harga rumah subsidi ini naik. Jadi kalau di Nganjuk itu kemungkinan naiknya bisa sampai 171 juta. Nah mumpung masih 150-500, Bapak Ibu informasikan segera teman-teman jajarannya yang belum punya rumah, DP ke developer, ambil booking fee, kasih ke developer, Pak saya nyucuk ya, harganya jangan naik, cukup di 150-500. Jangan sampai kita itu pas niatnya 2 bulan ke depan, takutnya udah kena harga 171 juta. Kan lumayan tuh, berapa juta tuh, 15 juta naiknya. 3 persyaratan itu ya udah cukup, dikasih ke BTN, milih rumah dulu ke developer booking fee, terus kasih persyaratan ke BTN, udah bisa segera akad. Paling Bapak Ibu kalau misalkan udah siap semuanya, 3-4 hari udah bisa langsung akad kredit gitu. Next. Next. Nah, tadi saya jelasin ya Bapak Ibu ya. Kalau teman-teman PNS yang sudah punya rumah gimana? Masih bisa nggak dapat fasilitas kredit dari BTN? Bisa sekali. Jadi kalau di bank daerah coba Bapak Ibu bandingin buat teman-teman PNS yang biasanya ngambil di bank daerah, suku bunganya kan agak mahal. Kalau melalui program Tapera ini cuma 5%. Cuma 5% Bapak Ibu, silakan dibandingkan. Misalkan di bank daerah dapat 60 juta angsuran berapa, nah dibandingkan dengan BTN dapat 60 juta itu angsurannya berapa. Insya Allah di BTN saya jamin kalau sama-sama 60 jutanya ya lebih murah Bank BTN yang udah punya rumah. Jadi yang udah punya rumah nggak bakal bisa ambil KPR lagi gitu. Sebelum saya lanjutkan, alangkah eloknya saya pertama kali ke Kabupaten Nganjuk. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbaliyatan kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin sekiranya ada salah sikap, salah ucap pada saat tadi datang pertama kali ke Kabupaten Nganjuk. Bapak Ibu semuanya, tujuan kami dari Tapera hadir memberikan pesan bahwa pemerintah hari ini berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi seluruh masyarakat Republik ini. Terlepas bukan hanya PNS, tapi masyarakat umum, pegawai swasta, penyelenggara swasta kami berikan ruang dan tempat. Oleh karena itu, teman-teman PNS mungkin yang pakai baju putih hitam masih CPNS, masih muda saya lihat. Jadi Pak Kepala Dinas PRKP, ini potensi kita semua karena pemerintah pusat tanpa bantuan teman-teman perbankan, pemerintah pusat tanpa bantuan pemerintah daerah, pemerintah pusat tanpa bantuan para pelaku usaha, bukan siapa-siapa. Akan menjadi yang luar biasa ketika kita kolaborasi bersama. Kolaborasi inilah yang hari ini sudah terjadi.
Singkatnya Bapak Ibu semuanya, Bro and Sis, anak-anak muda Kabupaten Nganjuk, saatnya hari ini punya rumah. Punya rumah nggak susah, tapi mudah dan murah. Ya, pemerintah benar-benar concern, apalagi untuk PNS, itu bunganya 5%. Tahun ini alokasi pemerintah untuk penyaluran subsidi di angka 229.000 untuk FLPP. Kabupaten Nganjuk, kami ucapkan terima kasih atas kinerjanya. Kabupaten Nganjuk hingga 2022 telah mencapai penyaluran FLPP sebanyak 354 unit atau setara dengan 20,5 miliar. Artinya, Kabupaten Nganjuk berada di urutan 13 besar se-Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, kontribusi besar ini kami haturkan terima kasih kepada Kabupaten Nganjuk. Tahun ini Kabupaten Nganjuk sudah di angka 121 unit untuk FLPP, di angka 7,87 miliar. Artinya ini potensi terus. Tadi saya bicara dengan teman-teman teman-teman apersi dari Paguyuban Pengembang Nganjuk, akan optimal di angka 500. Harapannya kami mohon bantuan Pak, se-Jawa Timur tolong dibantu kami. Tapera paling tidak dari Jawa Timur sebanyak 1.000 unit. Kami alokasikan di Jawa Timur ini cukup banyak. Secara nasional kuota ada 229.000 untuk FLPP, kemudian Tapera ada di angka 12.072. Ya. Dan ini akan menjadi percontohan bagi kami. Saya janji nanti kalau saya jalan ke Makassar, jalan ke Sumatera, saya akan sampaikan Nganjuk perlu dicontoh. Karena asosiasinya nggak ribut Pak, bersahabat semuanya. Adanya paguyuban kan karena founding fathernya Gus ya dan Pak Kiai, jadi semuanya sami'na wa ta'na. Oleh karena itu ini menjadi percontohan. Tentunya peluang ini terbuka lebar. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman Bank BTN, bunganya 5%, jangka waktu 30 tahun. Teman-teman kemanapun teman-teman berada, bagi yang muda, tetap kalau rumah pilihnya Bank BTN. Karena Bank BTN ada di seluruh Indonesia dan pelayanan yang cukup maksimal. Kalau tidak digunakan sayang. Bos, teman-teman yang masih muda, saya juga masih muda sama kayak teman-teman. Kalau teman-teman ntar belum punya rumah, ditanya sama mertuanya, anak gua mau lu taruh di mana? Jadi perempuan-perempuan di sini, kalau nanti ada anak muda yang mau melamar, tanya dulu udah punya rumah belum? Kalau belum jangan mau ya. Sayang cantik-cantik jadi ngontrak, jangan mau. Pokoknya harus punya rumah dulu. Punya rumah itu mudah. Jadi bagi para bujangan, ini warning buat kalian, harus segera punya rumah. Karena kesian anak orang, masih masa teman-teman gak kasih rumah. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, silakan manfaatkan fasilitas ini dengan baik. Kami terus membuka pintu yang lebar bagi teman-teman yang ingin mempunyai rumah. Ada teman-teman PPN, Paguyuban Pengembang Nganjuk, ada Bank BTN. Kalau dalam momen ini tidak dimanfaatkan dengan baik, sayang. 5% jangka waktu 30 tahun. Jangan mikir 30 tahunnya ya. 30 tahun lama. Tapi pada saat 5 tahun, teman-teman punya duit, punya warisan, atau dapat THR, atau dapat bonus, itu bisa dilunaskan. 30 tahun itu hanya simbol. Hanya simbol 30 tahun lama supaya cicilannya murah. Tapi teman-teman bisa melunasi. Belum 10 tahun mau dilunasi, boleh. Ya, pemerintah concern, yuk kita sama-sama berkolaborasi demi terciptanya rumah rakyat yang bermartabat. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono, Kepala Divisi Pengembang BTN, Sekda Nganjuk, dan Kepala OPD. Untuk diketahui ada berbagai macam tipe rumah yang bisa dibeli. Secara nasional, BTN menargetkan 229.000 unit yang akan disalurkan. Sementara Kabupaten Nganjuk mendapat jatah 2.023 unit. Indonesia bersatu.
kesempatan ini kita semua telah hadir di pendopo KRT Sosokusumo, Pemuda Daerah Kabupaten Nganjuk dalam acara launching 2023 unit rumah subsidi untuk ASN, karyawan swasta, dan pelaku UMKM serta penyerahan SKP 3K Formasi Kesehatan tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. Baik Bapak Ibu segenap hadirin tamu undangan yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita semua berdoa bersama. Doa yang akan dipandu oleh Bapak Murkani SED, silakan. Marilah kita menundukkan kepala sejenak, seraya bermunajat bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara di siang hari ini mendapatkan berkah dan inayahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan sayyidin hamdan ayyuhu hamdan yahfini fi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali qadirih. Allahumma barik lana bima a'taitana, Allahumma barik lana bima razaqtana. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i wal amwat ya qadir innaka kulli syai'in qadir. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Mu, sehingga di siang yang berbahagia ini hamba-Mu berkumpul dalam rangka launching 2023 unit rumah subsidi dan penyerahan surat keputusan P3K Formasi Kesehatan tahun 2022. Ini adalah anugerah yang Engkau berikan kepada kami, terkhusus P3K di lingkungan pemerintah kabupaten ini. Oleh karena itu ya Allah, mudahkanlah serta ringankanlah langkah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu segenap hadirin tamu undangan yang kami hormati, mudah-mudahan dengan diawali doa bersama, kegiatan pada pagi hari ini, pada siang hari ini bisa berjalan lancar dari awal hingga akhir nanti dan menjadikan berkah bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Adam Moharto APMSID, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, yang kami hormati Bapak Teguh Wahyudi selaku Kepala Divisi KPR Bersubsidi Bank BTN, yang kami hormati Pak Guyuban Pengembang, yang kami hormati HRD perusahaan yang ada di lingkup Kabupaten Nganjuk. Tujuan diselenggarakannya acara ini adalah penyerahan surat keputusan pengangkatan P3K Formasi Tenaga Kesehatan tahun 2022 di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk, serta penyelenggaraan launching 2023 unit rumah bersubsidi dan memberikan motivasi kinerja ASN, karena ASN terdiri dari PNS dan P3K dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Waktu dan tempat pelaksanaan pada hari Kamis tanggal 4 Mei tahun 2023 bertempat di Pendopo Kanjeng Raden Tumenggung Sosokusumo Kabupaten Nganjuk. Formasi P3K yang diserahkan tahun ini terdiri dari 219, di mana formasinya sejumlah 290. Jadi ada 71 formasi yang tidak terisi. Dengan rincian sebagai berikut: tenaga administrator kesehatan ahli pertama sejumlah 4 orang, apoteker ahli pertama 4 orang, dokter umum ahli pertama 2 orang, dokter spesialis 6 orang,
nutrisionis ahli pertama 2 orang, perawat ahli pertama 11 orang, perekam medis ahli pertama 2 orang, peranata laboratorium kesehatan ahli pertama 1 orang, sanitarian ahli pertama 1 orang, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku ahli pertama 5 orang, asisten apoteker terampil 7 orang, bidan terampil 40 orang, fisioterapil 1 orang, nutrisionis terampil 9 orang, perawat terampil 101 orang, perekam medis terampil 2 orang, peranata laboratorium kesehatan terampil 9 orang, radiografer terampil 3 orang, sanitarian terampil 2 orang, teknisi transfusi darah terampil 1 orang, terapis gigi dan mulut terampil 5 orang. Yang kedua adalah kegiatan launching 2023 unit rumah bersubsidi yang tadi sudah didahului dengan sosialisasi. Yang selanjutnya nanti adalah penyerahan secara simbolis 10 kunci unit rumah bersubsidi. Demikian laporan kami, dan selanjutnya mohon dengan hormat kepada Bapak Bupati Nganjuk berkenan menyerahkan surat keputusan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi tenaga kesehatan tahun 2022, launching program 2023 unit rumah subsidi, menyerahkan secara simbolis 10 kunci rumah subsidi, dan memberikan sambutan dan arahannya. Demikian laporan kami. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara sosialisasi dan launching pembangunan 2023 unit rumah bersubsidi berbarengan dengan penyerahan SK 218 PPPK Nakes oleh Bupati Nganjuk Marhaen Jumadi. Bupati Nganjuk untuk penyerahan slide-nya kepada Dr. Yunita Intihani SPA, dokter spesialis anak ahli pertama RSD Nganjuk. Penyerahan slide-nya kepada Jala Mayang Intagawan AMD ke bidang terampil RSD Kertosono. Selanjutnya kepada Yuyun Tribulansari SKI, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku ahli pertama Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya, Henry Imalika AMDGZ, Nutrition Terampil Puskesmas Lengkong. Dr. Woro Savitri, SPTHTKN, dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala dan leher ahli pertama RSD Kertosono. Dan selanjutnya, Nurul Nurhayati, SPOM APT, apoteker ahli pertama RSD Nganjuk. Dan selanjutnya, Dewi Caturbulan, AMDK, bidang terampil Puskesmas Lengkong. Putri Tonggal Utama, SKOP NS, perawat ahli pertama RSD Nganjuk. Dan sesuai kami persilakan untuk bisa menyerahkan kepada Eko Setion, AMD Kes GI, terapis gigi dan mulut terampil Puskesmas Nepal. Kepala Divisi Subsidi Bank BTN, Teguh Wahyudi menjelaskan
bahwa 2023 unit rumah subsidi yang disediakan ini merupakan upaya membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Khusus untuk daerah Jawa Timur, Sambung Teguh telah ditargetkan sebanyak 25.000 sampai 30.000 unit rumah yang akan disebar di masing-masing kabupaten atau kota. Luar biasa dari Pemkab Nganjuk untuk mensejahterakan masyarakat khususnya di Kabupaten Nganjuk, terutama untuk penyediaan rumah murah, rumah yang berkualitas, dan rumah layak huni. Kami dari Bank Tabungan Negara sangat mensupport kegiatan ini karena apa? Kami adalah bank yang ditunjuk di dalam penyaluran rumah dalam hal ini dalam bentuk KPR BTN. KPR ini diperuntukkan untuk semua kalangan, mulai dari sektor informal, sektor formal, ASN, TNI, Polri, dan seluruh masyarakat yang memang berpenghasilan rendah. Intinya, kami dari Bank BTN mengemban misi untuk menyediakan rumah murah yang dalam hal ini diinisiasi oleh Bapak Bupati dan rekan-rekan dari Paguyuban Pengembang di Kabupaten Nganjuk. Sementara di tahun 2023 ini di-launching sebanyak 2023 unit rumah untuk diperuntukkan kepada warga Nganjuk. Dengan suku bunga 5%, ini yang disubsidi oleh pemerintah. Jadi katakanlah kalau harga bunga kredit sekarang 12%, masyarakat hanya dibebani bunga hanya 5%. Sisanya yang 7% itulah yang disubsidi oleh pemerintah. Ya, dengan harga yang terjangkau, cicilannya mulai dari 900.000. Kenapa? Jangka waktunya bisa sampai dengan 30 tahun untuk ASN, untuk yang SLPP sampai dengan 20 tahun. Jadi intinya kami sangat mensupport kegiatan ini dalam rangka untuk mensejahterakan warga Nganjuk, khususnya untuk pembelian rumah, dan sehingga rumahnya lebih tertata, lebih bersih, lebih nyaman untuk dihuni. Itu dari saya, terima kasih. Kemudian Bupati Nganjuk Marhaen Jumadi secara simbolis menyerahkan SK kepada Formasi Tenaga Kesehatan PPPK dan juga kunci rumah subsidi DP Rp0 secara simbolis kepada ASN dan pelaku UMKM. Selain itu, launching rumah bersubsidi ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Nganjuk Marhaen Jumadi. Dalam sambutannya, Marhaen mengatakan program rumah subsidi tersebut merupakan upaya Pemkab Nganjuk untuk mempermudah masyarakat memiliki rumah dengan harga terjangkau. Tidak hanya ASN, tapi karyawan swasta hingga pelaku UMKM di Nganjuk bisa menikmati program tersebut. Matur suwun sangat Ibu yang dari BTN Nganjuk ada? Kediri. Kediri atau Nganjuk? Oh, Kediri ya. Nganjuk ada? Oke, matur suwun sangat. Alhamdulillah, hari ini dua agenda yang menurut saya juga sangat bagus, sangat bermanfaat. Bentuk komitmen pemerintah meningkatkan kesejahteraan pada masyarakatnya. Yang pertama,
jenengan hari ini menerima SK P3K kesehatan. Sekali lagi tepuk tangan dulu yang terima SK. Statusnya panjenengan adalah ASN. Iya. Dan jenengan pirsani di angka paling bawah jumlah take home pay-nya itu pasti lebih tinggi dibandingkan yang PNS yang sama-sama baru. Alhamdulillah. Tes P3K yo angel. Gitu. Untuk mendapatkan SKP 3K itu nggak susah. Di Rewangi gak turu, tadi malam juga saya di WA beberapa. Jadi nggak Pak besok itu SK-nya diberikan. Oh jadi pasti. Kan kemarin selalu komitmen. Komitmen yang kedua, P3K semuanya Rupiah, betul? Ini penting. Membangun reformasi birokrasi dimulai dari situ. Sehingga apa? Nak kerjane rada elek ya sepurane, kan ngoten to? Maka P3K apa bedanya dengan PNS? Sama-sama ASN. Kalau P3K statusnya kontrak tiap tahun nanti diperbarui. Maka jenengan harus jaga betul kinerjanya. Eman. Kalau nanti diputus di tengah jalan atau 1 tahun sudah berhenti misalnya aja. Karena apa? Banyak yang pengen menginginkan dan itu tidak terlaksana. Maka yang jenengan sekarang mendapatkan SK harus betul-betul nanti dijaga betul. Terutama apa? Pelayanan kepada masyarakat. Sehingga apa? Saya yakin jenengan sudah teruji. Pelayanan kepada masyarakat teruji P3K ini. Sehingga panjenengan memang layak dapat SK. Jenengan layak dapat bintang. Nanti tepuk tangan ya, bintang kok menang aja. Sehingga apa? Ya selamat datang di atau selamat bergabung di ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. Bumi Anjuk Ladang, tanah kemenangan. Saatnya kita harus bersama-sama, bangkit bersama-sama dalam rangka apa? Pelayanan kepada masyarakat. Dan hari ini juga Pemda kerjasama dengan Paguyuban dan BTN. Ini salah satu atau salah dua dalam rangka apa? Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jenengan menerima SK, siapa yang belum punya rumah? Angkat tangan. Yang rumahnya dengan orang tua, angkat tangan. Siapa yang tempat tinggal sama orang tua, angkat tangan. Banyak. Maka hari ini kita launching perumahan kurang lebih 2023. Tepuk tangan untuk BTN, tepuk tangan untuk Paguyuban Pengembang di Nganjuk. Ini program yang kedua. Kemarin rumah resiko tanah longsor 48 dibangun oleh Paguyuban dan luar biasa jadi percontohan di BNPB. Tepuk tangan untuk Paguyuban. Hari ini pemerintah daerah memberikan solusi yang jenengan SK baru ojo sampai engko gaji pertama gue tuku handphone, gue ganti handphone, gue apa lagi, kredit sepeda motor dan seterusnya. Itu adalah biaya kos. Ya.
Maka jenengan saya harapkan untuk apa? SK yang baru ini untuk investasi. Boleh jenengan saya sarankan untuk hutang. Boleh. Hutangku adalah semangatku. Gitu kan? Yang penting dua hal. Hutang itu yang diperbolehkan, yang saya sarankan. Satu, untuk usaha, monggo yang pengen usaha. Usaha apa saja. Yang kedua, untuk investasi. Nah ini. Investasi inilah yang future value-nya yang jadi lebih tinggi. Maka jenengan kalau beli rumah, semakin lama rumah semakin mahal. Jenengan sekarang kalau yang ini berapa? Totalnya berapa? 100 berapa? 50. 150 tadi sudah disosialisasikan. Uang mukanya berapa? Oh, uang mukanya 0, ambil. Ya gitu. Iya. Per bulannya berapa? 0 boleh. Uang mukanya 0, tiap bulannya 0. Gelem. Jadi mantumu ini. Ya iya. Boleh. Jadi mantumu kabeh ini. Ya. Uang mukanya 0, iya. Saya sampai juga menyarankan sopir saya, ini juga rumahnya di Sidoarjo. Oke. Di Surabaya belum rumah, ngambil. Oke. Uang mukanya 0. Oke. Nanti per bulan monggo semakin lama semakin. Ini untuk apa sekali lagi? Membangun kesejahteraan masyarakat. Yang jenengan sekarang menerima SK monggo. UMKM ada. Oke, iya. Monggo ngambil. Iya. Yang dari perusahaan, pabrik-pabrik, angkat tangan. Dari pabrik-pabrik. Nah, monggo. Nanti katakanlah karyawan swasta pabrik-pabrik yang banyak di daerah utara saatnya punya rumah sendiri, meskipun kecil punya sendiri. Semakin lama semakin nilainya semakin tinggi. Nah, monggo. Termasuk tadi yang masih katakanlah apalagi nak wong Jawa dalam satu rumah ada 3 keluarga, apa itu istilahnya? 3 kakak misalnya aja. Sudah wajib beli kayak gitu. Mau 0 rupiah mengapa susah-susah? Kan gitu. Berani. Kenapa? Kalau jenengan tidak ada keberanian, gak duwe-duwe. Maka saatnya jenengan juga saya ajari itu apa? Boneka. Beli rumah. Toh juga uang mukanya 0. Iya. Siapa yang mau ngambil? Angkat tangan. Siapa yang berani ngambil? Angkat tangan. Pak Adam. Ini bujang ini. Boleh nggak? Kepala dinas membelikan anaknya boleh? Ya? Boleh. Oh. Anaknya dibelikan, iya. Daripada kayak duit, ditabung susah. Ini kan tadi. Bupati Nganjuk Kang Marhaen berharap PPPK yang telah mendapatkan SK bisa berinvestasi dengan membeli rumah tersebut. Tak lupa dalam kesempatan itu, Kang Marhaen, Bupati Nganjuk juga meminta tenaga kesehatan yang telah mendapatkan SK PPPK meningkatkan pelayanan terhadap pasien. Monggo. UMKM media siapa yang media ada tadi kelihatannya nih. Wartawan. Siapa yang rumahnya gabung? Berani nggak ngambil? Berani? Mas Bambang, berani nggak? Oke. Mbak Sari, berani kan? Wani, ngambil loh. Iya. Ini kerjasama sama Pemda itu. Iya, harus berani. Tiap bulannya, iya.
Oh nanti tiap bulannya bagaimana? Terus dipikir carry. Iya. Loh iya. Kalau jenengan ibarat beli properti itu kadang-kadang seperti orang masuk ke toilet. Tidak pernah dipikir, sama seperti kalau orang pengen usaha. Pengen usaha, beli rumah, kalau jenengan berpikirnya otak kiri, nggak akan beli-beli. Maka kadang-kadang kita harus berpikir otak kanan. Kadang-kadang ya tanpa otak harus gak usah dipikir, wani. Loh iya, kadang-kadang betul juga. Orang usaha kalau dipikir otak kiri, otak kanan semua tanpa otak kadang-kadang ngawur. Iya. Kadang-kadang dibutuhkan seperti itu. Untuk apa? Kembali lagi. Kalau rumah itu investasi, ini jangan kalau bisa jangan diberi cash. Kalau langsung dengan tunai rugi. Maka kenapa? Tadi yang saya katakan, future value-nya jadi tinggi. Rumah, tanah, boleh. Investasi, boleh. Harus kredit. Kalau cash, rugi. Tunggu sepeda motor, tunggu mobil, kredit. Amoh mesti. Loh iya. Beli 200, sak kreditnya bisa sampai 275. Detail payunnya mau 150, 120 rugi. Koma. Tuku 150, kredit, jenengan jual kalau mungkin nanti tidak cocok, detail bisa jadi 300, bisa sampai 400. Iya. Seperti itu. Jangan lihat. Mungkin orang tua Anda beli rumah atau apa itu. Iya. Sehingga kadang-kadang itu juga dibutuhkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang ingin mendapatkan SK, satu pesan saya tadi. Saatnya jenengan kalau lebih bagus lagi, jenengan tadi sekarang terima SK, langsung membawa kunci rumah. Oh, tambah bagus. Oh iya. Iya, langsung akad kredit. 0 rupiah aja. 0 rupiah aja. Nggak ada uang muka. 0 rupiah kan saya naik. Wis dari P3 0 rupiah. Uang mukanya 0 rupiah, sudah. Kalau saya jadi jenengan, oh wani, ambil. Jadi mulai sore ini langsung bawa 2 kejutan. 1 SK, yang kedua rumah. Apakah enak kerja di Nganjuk itu? Baru di Nganjuk yang bisa seperti ini. Ayo tepuk tangan dulu. Iya. Memang saya tidak ngoyo. Saya ajak BTN, Paguyuban, ayo saatnya ini. Termasuk nanti kita akan sosialisasi di perusahaan-perusahaan. Biar apa? Wong aja di rumah dewe-dewe enak. Yes, mandiri. Sehingga tidak gabung sama orang tua. Apalagi satu rumah ada 3 keluarga, tidak boleh kalau orang Jawa. Harus keluar. Nah, jenengan yang harus keluar. Karena apa? Sudah punya SK dan seterusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, penekanan saya pada mereka yang mendapatkan SK hari ini, saya ucapkan selamat dan sukses. Yang kedua tentunya jenengan, ayo kita bersama-sama meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Di tenaga kesehatan itu adalah profesi. Profesi itu yang dikejar adalah poin, bukan koin. Profesi itu berbeda dengan pekerjaan. Kalau jenengan tugas bidan, dokter, perawat, pola pikirnya pekerjaan, apa yang membedakan pekerjaan sama profesi? Angkat tangan, siapa yang bisa? Apa yang membedakan? Kalau pekerjaan itu orientasi pertama kali adalah apa? Fulus. Sedikit-sedikit uang. Apa-apa uang. Uang. Tapi kalau profesi
adalah apa? Love, cinta kasih dulu. Yang dikejar adalah poin dulu. Maka koin akan mengikuti, duit akan mengikuti. Tapi kalau profesi bidang kesehatan jenengan ngejarnya duit, dapatnya hanya duit, setelah itu putus kontrak P3K. Tapi kalau jenengan yang jenengan kemukakan, kedepankan ada love, cinta kasih, pelayanan yang luar biasa, insya Allah koin juga akan mengikuti. Ini harapan saya yang kedua. Yang ketiga, tentunya jenengan harus membentuk di tempatnya masing-masing, membentuk sebuah tim. Di rumah sakit Nganjuk, maka jenengan harus bangun betul rumah sakit Nganjuk. Membentuk the dream team di Nganjuk. Pelayanan-pelayanan yang betul-betul total di rumah sakit Nganjuk, di rumah sakit Kertosono, di puskesmas dan seterusnya. Sehingga nanti jenengan menjadi pionir-pionir di tempat panjenengan bekerja. Ada yang baru lulus, angkat tangan? Ada yang baru lulus? Oh ada. Kok belakang? Baru lulus? Kok duduk tadi? Ada yang baru lulus? Langsung P3K? Ada. Oh, berarti yang angkat tangan mungkin apa? Media tadi media. Maka jenengan saya yakin sudah berpengalaman. Maka dari itu, yuk kita wujudkan Nganjuk pelayanan primer, sehingga betul-betul Nganjuk akan maju dan bermartabat. Dan jenengan sekali lagi pelayanan juga begitu, tolong juga 0 rupiah, jangan sampai nanti narik yang di perda tidak ada, sehingga nanti rentan terhadap risiko-risiko. Dan yang terakhir, jenengan P3K 0 rupiah, maka nanti ya soben harapan saya yang terakhir ojo sampai lali, nggih. Ojo lali ya. Dibantu tenan ya. Nek soben awake dhewe nyalono bupati jenengan dukung lagi ya. Ya, ben Nganjuk 0 rupiah berlanjut. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan dengan launching program 2023 unit rumah subsidi dan penyerahan SK Formasi Tenaga Kesehatan PPPK Nganjuk bisa meningkatkan kesejahteraan warga Nganjuk. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Pemda punya 2 gawe. Yang pertama, kita memberikan SK P3K untuk bidang kesehatan. Kurang lebih 218 orang ya. Alhamdulillah. Tahun ini kita akan naikkan lagi dari guru 1000 lebih, terus kemudian 827 nanti ini akan muncul lagi. Kemudian yang kesehatan tadi 218 ya. Ya, kita berharap betul kinerjanya bisa ditingkatkan, pelayanan kepada masyarakat, pelayanan kepada rumah sakit, puskesmas juga harus pelayanan prima. Mengurangi resiko-resiko yang terjadi di bidang kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita launching 2023 rumah. Ini untuk misalnya media, para awak media yang belum punya rumah, monggo ambil 0 rupiah. Kalau perlu sekarang meliput di Nganjuk, nanti deal langsung taken, pulang membawa kunci rumah. Untuk P3K juga begitu, terima SK bisa langsung ngambil rumah, DP-nya 0 rupiah. Nah, sehingga ini dalam rangka apa? Meningkatkan kesehatan masyarakat.
karena ini rumah subsidi tentunya lebih murah, monggo. Mungkin juga UMKM pengen punya rumah, silahkan. Para karyawan di perusahaan atau berupa pabrik bisa saja. Yang sekarang masih gabung dengan orang tua, monggo. Nganjuk hari ini kita launching kerjasama dengan BTN dan Paguyuban Pengembang Nganjuk. Kita ajak bersama-sama bangun Nganjuk, menyediakan kurang lebih 2023 rumah. Maka saya berharap betul awak media yang sekarang rumahnya masih dengan orang tua, monggo langsung harus wani, berani. Engko bulanannya piye dipikir carry. Nah, ini penting. Sehingga jenengan habis meliput langsung punya rumah. Wow, ini kan menarik sekali itu. Oke, oke. Apalagi yang mau bertanya? Ini baru pertama kali ini atau sudah? Baru pertama kali ini. Baru pertama kali ini. Silakan kalau mau yang tanya, silakan. Kalau dana subsidinya ini dari pemerintah daerah atau gimana Pak? Subsidi dari pemerintah pusat tentunya. Pemerintah pusat langsung ke pengembang, langsung ke pembeli rumah. Ya kalau jenengan beli ya ke jenengan bisa seperti itu subsidinya. Tim Liputan, Toho TV.